Guys, sobat muda yang diberkati Tuhan, senang sekali akhirnya podcast Time to Speak episode pertama rilis saat ini juga, dan senang sekali saat ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan, Kak Ria Mainduka. Ya sobat muda, kita mau sapa dulu nih narasumber kita. Ya Kak Ria, apa kabarnya nih Kak Ria? Puji Tuhan, kabarku baik. Oh Din. puji Gimana Tuhan, Christine kabarnya? aduh puji Tuhan, Ini aku makin bersuka luar cita nih biasa. kayaknya. Puji Tuhan. Full joy. Oh, joy, Haleluya. joy, joy. Ya Kak Ria, kan saat ini kan kita membahas nih tema tentang melayani di usia Iya. muda. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, menurut kakak sendiri pribadi ya Kak, pelayanan itu apa sih sebenarnya? Oke, pribadi kan Ya ya. pribadi. Menurut saya pelayanan itu adalah ketika kita memberikan seluruh apa yang ada di dalam diri kita ini untuk Tuhan, baik itu tenaga kita, tentunya juga waktu kita, dan juga mimpi-mimpi kita, dan apa ya, kerinduan-kerinduan kita, semua kita berikan untuk Tuhan. Berarti pelayanan juga menurut saya adalah suatu pengorbanan yang kita berikan untuk Tuhan kita, itu Yesus. Wah, keren Puji ya sobat muda. Jadi menurut Kak Ria, pelayanan itu benar-benar totalitas hidup kita ya betul, Kak. totalitas. Seluruh aspek hidup kita bagi Tuhan ya nggak Kak. bisa setengah-setengah, nggak Betul boleh. sekali. Nah Kak Ria, aku mau nanya nih Kak, berapa usia kakak pertama kali kakak melayani Tuhan? Usia? Iya. Oke. Usianya sih udah nggak terlalu ingat, tapi waktu itu aku di kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD udah mulai masuk di dalam pelayanan ya, jadi kolektan yang bawa-bawa Wow, kelas 3 SD dong sobat muda, itu muda banget. Wow. Kalau masih kecil senang sekali kan dilibatkan dalam pelayanan. Bener. Walaupun bawa kolektan kan senang sekali. Iya, itu juga pelayanan ya sobat betul. muda. Jadi mau bawa kolektan, mau sapu-sapu kayak itu Betul, pelayanan ya Kak Ria ya. betul, Nah pelayanan. Kak Ria, aku mau nanya lagi nih, bagaimana kakak meresponi panggilan Tuhan atau mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kakak? Nah gimana kakak bisa cerita? Ya, meresponi panggilan Tuhan ya memang karena yang tadi, karena aku bilang dari kecil aku udah pelayanan, tapi masuk lebih lama lagi terus dilibatkan di keadaan atau di situasi yang lebih besar lagi. Nah akhirnya panjang ceritanya, tapi kita buat pendek aja. Pas di kuliah nih, Oke, di Kak. kuliah ini akhirnya aku juga gabung di dalam pelayanan, dan selesai kuliah waktu itu bukan sebelum selesai kuliah, aku cuman kayak nyeletuk aja, kayak lihat kan kalau orang WL, lihat orang khotbah, lihat Iya, orang main musik, wih kayaknya keren sekali, dan kayak nyeletuk, Tuhan pengen deh kayak mereka yang melayani, dan aku pengen ke sekolah Alkitab. Tapi itu cuman kayak nyeletuk aja sih, tapi ternyata itu bagiku setelah aku renungkan ketika aku sudah mengiyakan panggilan Tuhan, ternyata itu adalah seperti pintu di mana Tuhan membuat aku mulai menyadari bahwa ternyata itulah panggilanku. Dan memang dalam akhir-akhir aku udah mau selesai kuliah, bahkan setelah kuliah aku kerja, tapi tetap layanan juga, banyak hamba Tuhan yang Tuhan kirim untuk mengingatkan aku dan menyadarkan bahwa ternyata aku dipanggil untuk melayani Tuhan, dan itu full time. Bahkan gembalaku sendiri mengingatkan bahwa kamu dipanggil untuk full time, tapi ya dasarnya anak muda nggak mau waktu itu, nggak, maksudnya kan udah cukup aku pelayanan, udah cukup sambil kerja sambil pelayanan. Bagiku that's for me that is enough, untukku itu cukup. Tapi ya puji Tuhan, dengan doa-doa juga dari hamba-hamba Tuhan tersebut, akhirnya aku sadar bahwa aku dipanggil untuk melayani Tuhan, dan ini full time. Oke, nah sobat muda nih, ini Kak, aku mau nanya lagi nih, kan kakak kan dipanggil Tuhan melayani di usia muda ya, dan tentu ada hal-hal yang kakak korbankan, benar ya? Benar. Kuliah, pekerjaan, itu menurut kakak gimana sih? Nah awalnya memang akhirnya untuk mengiyakan kepada Tuhan panggilan itu, jadi saya selesai kuliah, akhirnya kerja ada 3 tahun. Nah di 3 tahun itu adalah waktu di mana benar-benar saya mau yakin bahwa saya memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Prosesnya panjang, saya puasa demi puasa, saya minta tanda, tapi tandanya nggak pernah Tuhan kasih tandanya. Jadi akhirnya secara pribadi Tuhan ngomong dengan saya, dan waktu untuk saya secara pribadi ketika mengerti, oke, saya dipanggil oleh Tuhan, itu nggak dengan tanda, waktu itu nggak dengan tanda, tapi dalam pribadi saya harus memiliki tindakan keberanian untuk mengatakan, iya Tuhan, aku yakin. Tapi catatannya, kita sudah punya keyakinan jauh sebelum itu, keyakinan, dan juga ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengingatkan, menyadarkan
bahwa ternyata kita dipanggil untuk melayani. Wow, jadi sobat muda benar-benar bahwa kita itu harus punya tindakan nyata seperti Kak Ria kita sudah lihat dan dengar ceritanya ya bagaimana Ya, benar-benar punya tindakan nyata gitu loh. ya, Kak Ria benar-benar meninggalkan sekolahnya, pekerjaannya yang menurut aku juga pasti pekerjaannya luar biasa dan Kak Ria berani meninggalkan pekerjaannya. Wow, luar biasa. Nah, Kak Ria, aku percaya bahwa setiap orang tua pasti mengingini ya ya, anaknya itu sukses, anaknya betul, berhasil, betul sekali. bahagiain orang tuanya dengan ya dengan hasil kita ya, dengan pencapaian kita. Nah, bagaimana respon orang tua Kak Ria, entah itu keluarga Kak Ria atau orang terdekat Kak Ria ketika Kak Ria sudah benar-benar memutuskan untuk melayani Tuhan. Ah, kita Oke. mau dengar ceritanya nih Kak. Oke, jadi ya memang kayak saya bilang tadi bahwa aku sebelum mengiyakan panggilan Tuhan itu waktu yang panjang bagiku untuk bisa bergumul, Ya, dan di situ aku ambil puasa. Jadi nggak sembarangan memang ambil puasa. benar-benar waduh Kak. Dan menurut aku yang anak pertama di dalam keluarga, memang sih mama papa nggak terlalu memberatkan atau benar-benar taruh tanggung jawab untuk aku bisa bertanggung jawab dengan adik-adikku, enggak. Tapi namanya mungkin anak pertama ya, Mm, anak pertama, jadi pengen membantu orang tua, membiayai adik-adik. Tapi waktu itu karena inilah perasaan takut, takut dimarah, takut iya dibilang ya Kak. nggak boleh jadi hamba Tuhan full time. Nah makanya tadi aku bilang aku ambil puasa, dan puji Tuhan selesai puasa itu aku ngomong, ya waktu ngomong sebenarnya situasinya lucu karena waktu itu kami Kenapa kumpul tuh Kak? Ah, ah. keluarga, aku, mama, papa, dan juga adik-adikku. Sebelum ngomong aku udah nangis duluan. Karena bagiku ini bukan hal yang mudah untuk Jangan nangis ngomong Kak, ya. jangan Enggak di nangis. sini kok, enggak di sini, yang lalu. Nggak Jadi apa-apa sih, nggak apa-apa oh sih Kak. jangan. Oke, jadi akhirnya waktu itu Iya. oke tenang, udah tenang waktu aku ngomong, akhirnya puji Tuhan papa mamaku khususnya mereka terima. Nah, mamaku yang bukan nolak, tapi ya namanya orang tua wanita kan jadi langsung mikir, "Ya kalau anakku udah jadi hamba Tuhan, nanti mereka tinggalin tinggalin keluarga." Tapi puji Tuhan akhirnya ya mereka juga mengerti, karena juga puji Tuhan kedua orang tuaku juga bergabung di dalam pelayanan, jadi that's easy for them to understand my calling. Oke. Wow, kita beri tepuk tangan dulu deh buat Kak Ria, luar biasa Oke. sekali ya pengalaman Kak Ria saat ini. Dan Kak Ria, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke dalam question box ya. Pertanyaan terakhir ini, Kak Ria, apakah menurut Kak Ria melayani Tuhan di usia muda itu merugikan? Oke. Bagiku, mulai dari awal aku mengiyakan panggilan Tuhan, melayani Tuhan di usia muda, itu nggak ada yang namanya rugi. Malahan ya Ya, teman-teman semua yang melihat podcast ini, malahan melayani di usia muda itu membuat kita akan lebih cepat memperbesar kapasitas kita di dalam wow, Tuhan. Ya ya, benar, karena aku yakin dan aku percaya dan ini imanku bahwa semua manusia yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, siapapun mereka, dalam keadaan situasi apapun, dalam keluarga yang bagaimanapun, semua diciptakan Tuhan memiliki potensi ya ilahi, ada betul, juga talenta-talenta yang luar betul Kak, biasa di ya. dalam kehidupan mereka. Nah, semakin cepat mereka melayani Tuhan, sadar bahwa mereka itu dipanggil Mm, untuk melayani Tuhan, nah akan semakin cepat juga kapasitas mereka diperbesar. Jadi bagiku, logikaku ya, mm, jadi kalau dia nanti mengiyakan panggilan Tuhan itu umur bilang 50 tahun, nah jadi nanti memperbesar kapasitasnya itu nggak akan bisa semaksimal ketika dia mengiyakan waktu umur 20 tahun, karena itu yang aku alami. Aku mengiyakan panggilan Tuhan ya puji Tuhan di umur yang masih bisa dibilang muda, dan aku melihat sampai keadaanku hari ini bahwa Tuhan benar-benar memperbesar kapasitasku dengan luar biasa. Bahkan dari yang dulunya waktu awal-awal diajarkan untuk bisa pelayanan, waktu udah remaja nih diajarkan untuk berdoa, waduh kayaknya udah mau lari duluan karena takut banget mau berdoa di depan umum. aduh, Tapi lama-kelamaan waktu aku akhirnya mulai masuk dalam pelayanan, terlebih lagi sudah menjadi hamba Tuhan full time, Tuhan kirim aku banyak mentor-mentor yang luar biasa, melatih aku luar biasa, nge-push keren. aku ya kadang sampai nangis, pernah juga lari. Tapi nggak boleh ditiru ya, nggak boleh tiru, Ini itu lari nggak kemana bagus, nih nggak bagus. Kak? Lari ke Tuhan. Oh, lari ke Tuhan. Iya, jadi Ya, tapi itulah memang kita kan untuk menjadi seorang hamba Tuhan kita harus betul, didikan. betul, Nah, betul. nantilah kita bahas Oh, kapan-kapan. Oke, privasi atau iya iya, nanti oh aja. enggak nanti ya. Oh, next episode Iya ya boleh. guys. Tunggu Oke. makanya saksikan terus podcast kami. Oke, Ya, jadi akhirnya
Menurutku melayani di usia muda itu tidak ada yang namanya merugikan. Wow. Kalaupun ada yang bilang rugi dia melayani Tuhan di usia muda, bagiku orang itu sebenarnya belum menyadari bahwa dia sangat dikasihi oleh Ya, Tuhan dan dia betul, belum betul, sadar betul. bahwa dan apa ya, dia belum yakin secara total bahwa ternyata di dalam Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupnya itu luar biasa banget. Karena kan dia takut menyerahkan hidupnya di usia muda, takut takut nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dan aku juga mau bilang, melayani Tuhan di usia muda itu adalah hal yang paling menyenangkan, nggak membosankan kok. Ada yang bilang, "Oh nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa gitu." Nah pasti adalah kita yang peraturan-peraturannya, Ya, contoh lah, jangan hidup lagi duniawi. Tapi kalau bicara have fun, di dalam Tuhan kita mesti melayani, itu sebenarnya bukan yang kayak gimana, tapi sukacita itu. Dan Tuhan akan kirimkan kok kita orang-orang yang terus membuat kita bisa sukacita dan di keren suasana juga ya. yang pasti menyenangkan, sehingga melayani Tuhan itu nggak akan menjadi sesuatu hal yang menurut kita membuat kita bosan, kita boring, atau apalagi kita akhirnya memutuskan untuk nggak lagi melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan di usia muda itu nggak pernah mengecewakan, nggak pernah memboringkan. Luar biasa banget nih sobat muda, dan Karya aku senang banget dengan satu kalimatnya Kakak tadi, memperbesar kapasitas. Bener Ya, guys, jadi kalau kita benar-benar sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, benar-benar Tuhan tuh bawa kita dan iya, memperlengkapi setiap kehidupan kita ya. betul, betul. Dan sobat muda, kalau kalian tahu di sini Kak Ria nih sudah dibawa Tuhan kepada hal-hal yang luar biasa, dan puji Tuhan ya Kak, lebih lagi ya diperbesar Iya, puji kapasitasnya ya. Tuhan, Puji amin. Tuhan. Saat ini nih kita akan masuk dalam question box, dan di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram, dari Facebook, yang mau bertanya kepada Kak Ria langsung mengenai tema kita melayani di usia muda. Nah, Kak Ria Oke, siap menjawab? bukan jebakan kan? Ya, bukan Oke, jebakan. oke. Pertanyaan nih Kak, benar-benar pertanyaan nih Kak. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Deg-deg nih. Jangan Oke. deg-degan Kak, Oh, jangan deg-degan Kak. Ya, pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, melayani itu harus menjauh kepada teman-teman kita yang masih duniawi atau enggak? Nah, kalau tidak, kita harus bagaimana? Kakak bisa jawab dan memberikan saran bagi setiap kehidupan kita. oke, melayani apa tadi? Oke, Kak. Apakah melayani, ketika kita sudah melayani nih Kak, apakah kita harus menjauh kepada teman-teman kita yang masih hidup di dalam duniawi? Oke, Iya. ketika kita melayani Tuhan, bagiku sih sebenarnya ini panjang lah ya. Cuman gini ya, bagiku sendiri waktu aku baru mulai dididik nih Mhm. untuk jadi hamba Tuhan nih lagi, karena kan itu berarti harus memang benar-benar tahu mengerti bahwa hidup pelayan Tuhan itu nggak sembarangan Betul, dong kan. betul, betul, Kak. Ya kali masa kita udah pelayanan, udah pelayan altar istilahnya, tapi masih suka dengan contohnya masih ke dugem, masih Benar, bagiku aku betul, pribadi Kak. nggak suka dengan yang begitu. Nah, bagi mereka teman-teman yang melayani Tuhan dan juga banyak teman-teman mereka yang masih hidup secara duniawi, yang pertama kalau menurut aku, yang pertama ketika dia sudah terlatih dan bagi dia dan juga mentornya bisa lihat bahwa oh anak ini udah Oke. kuat untuk bisa bergabung atau untuk bisa menjangkau orang-orang yang masih hidup di duniawi, Iya, masih hidup secara duniawi maksudnya. Bagiku itu nggak apa-apa, silakan berteman berteman betul, berteman, tapi jangan bersahabat, beda. betul, Kak, iya. Bagiku definisi teman dan sahabat itu beda. Oke, Kak. Tapi bagi yang baru bertobat dan sudah mau melayani, nah itu kan pasti punya mentor. Aku sarankan teman-teman untuk berdoalah supaya Tuhan kirim mentor waktu di usia muda. Betul. Nah mentor ini akan melihat, oh anak mentorku ini belum bisa dilepas nih untuk bisa apa ya, punya apa ya, bisa bergabung lagi Belum dengan bisa bergabung, teman-temannya yang iya, lama, betul, karena betul, kan Kak. takutnya dia bisa terkontaminasi lagi. Bisa Nah, terpengaruh ya, Kak, iya. betul. Jadi sebenarnya sih ini dua sisi. Kalau memang dia lihat dia dalam dirinya dia lihat bahwa "Oh, aku sudah kuat," dan apalagi kalau Tuhan taruh visi untuk bisa menjangkau lagi teman-temannya, that's okay for me. Mhm. Untuk aku itu ya oke, nggak Oke. apa-apa. Tapi kalau yang baru-baru nih, baru bertobat tapi sudah dilibatkan di dalam pelayanan, terus habis itu bilang-bilang, "Kak, aku mau dong untuk jangkau mereka, aku mau dong untuk jangkau gini." Kalau itu memang visi dari Tuhan, aku percaya Tuhan akan kirim mentor untuk memperhatikan kita juga, mau terus menjaga kita kan. Tapi kalau itu cuman karena ya maunya kita, tanpa itu visi dari Tuhan, tanpa itu Tuhan gerakkan,
mendingan bagiku jangan. Bukan Betul. berarti kita nggak lagi komunikasi dengan mereka, Iya, tapi ya jangan terlalu intens karena betul. takutnya kita yang Betul. terkontaminasi. Oke sobat muda, dengar itu baik-baik ya, supaya kita sebagai anak muda kita tidak terjerat. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua nih Kak Ria. Oke. Nah, apa sih keuntungan dalam melayani Tuhan nih Kak? Oke. Aduh. Keuntungan dalam hal yang seperti apa nih? Dalam Mungkin lebih semua hal atau semua gimana? hal. Coba jelaskan Oke. dulu semua hal, atau mungkin Kakak mau lebih spesifikasi juga boleh, nggak Oke. apa-apa. Heeh. Jadi kalau dalam melayani Tuhan keuntungannya bagiku itu banyak banget. Banyak Banyak banget banget ya. ya. Nah, salah satunya ya, kita bisa lebih banyak kenal orang. Oke. Lebih banyak kenal orang dan karena kita sudah tahu kayak aku lah, kayak aku karena udah tahu aku dan sudah mengiyakan untuk jadi pelayan Tuhan full time, benar-benar udah tinggalkan kerjaan, dan ketika aku melayani Tuhan dan kebanyakan ruang lingkupku bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bukan berarti nggak melayani, nggak ya, tapi ketika melihat ada hamba-hamba Tuhan di sekelilingku itu membuat aku bisa melihat lebih lebih lagi tentang, oh ternyata kalau jadi pelayan Tuhan di usia muda terlebih lagi Mm-mm. harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, dan banyak bisa sharing dan juga wawasannya lebih luas terlebih lagi untuk kehidupan seorang pelayan di Pelayan usia Tuhan, betul. muda. Dan sebenarnya sih banyak sekali bisa bergaul dengan banyak orang, kita bisa banyak tahu banyak banyak hal, dan lebih daripada itu sih yang aku bilang tadi, kapasitas kita pasti Kapasitas luar diperbesar. Wah, biasa. itu kan kalau bicara soal berkat-berkat jasmani mah itu mah kecil mah di Bener, hadapan bener Tuhan ya Kak, kan. bener, Tapi bener. kalau bicara tentang yang bagaimana Tuhan enlarge our Ya, capacity, nah betul, itu kan betul. berkat yang nggak bisa kita bayar Betul, dengan uang betul. kita. Jadi banyak sih, kalau mau tahu banyaknya hubungi saya aja. Tuh Oke. sobat muda bisa langsung menghubungi langsung ke Kak Ria ya. Kalau sobat muda mau bertanya lebih intens Oke. lagi, silakan. Tapi jangan nanya masih jomblo apa enggak. Oh, nanti. Enggak. Oke. Enggak ya. Ya, Kak Ria, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Apakah melayani Tuhan di usia muda harus sekolah Alkitab? Nah, kalau Nah, itu ini penting ini iya ya. ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa orang yang kalau Tuhan panggil untuk sekolah Alkitab, maksudnya jadi hamba Tuhan melalui sekolah Alkitab, bagiku itu sesuai dengan panggilan. Oke. Nah, jadi tapi juga ada paradigma orang yang salah Mm-mm. bahwa kalau udah masuk sekolah Alkitab itu dia harus jadi pendeta atau gembala. Oke. Nah, Jadi bagi saya oke. itu itu sesuatu yang paradigma atau cara pola pikir yang salah sebenarnya, Bener, karena bener. bukan berarti bagaimana dengan saudara-saudara kita yang terdahulu atau orang-orang tua kita yang dahulu yang belum ada sekolah Alkitab tapi mereka sudah melayani Tuhan. Betul, Apakah ya. kita Betul bisa sekali, bilang Kak. nggak bisa bilang mereka itu hamba Tuhan? Nggak bisa kan? Mereka tetaplah hamba Tuhan tanpa melalui sekolah Alkitab. Betul. Tapi apalagi kalau di teman-teman anak-anak muda yang ada di dalam satu penggembalaan dan memang dia terdorong untuk bisa masuk sekolah Alkitab, itu adalah lebih Lebih baik. baik ya. Apalagi kan berarti harus konsultasi dengan gembalanya, Betul. dengan mentornya, bagaimana ini. Tapi bagiku sih sekolah Alkitab itu nggak ada salahnya, karena Betul. di situ kan kita banyak belajar kebenaran firman Bener, Tuhan. betul. Dan kalau aku sendiri waktu sekolah Alkitab, bukan hanya pemahamanku tentang Alkitab yang dipertambah, diperbesar, diperbanyak, tapi juga itu bicara tentang bagaimana karakter kita itu Betul, dilatih luar betul. biasa. Pasti teman-teman yang sudah sekolah Alkitab pasti ngerti hal ini ya kan kayaknya. Iya, betul sekali. Jadi Oke. menjawab pertanyaan 3, apakah melayani Tuhan di usia muda harus sekolah Alkitab? Tadi kita sudah mendengar jawaban dari Kak Ria. Jadi guys, kalau memang kalian terpanggil, ada baiknya ya Kak, bener bahwa Ada baiknya. supaya diperlengkapi lagi untuk masuk sekolah Alkitab ya. Ya, siapapun sobat muda yang terpanggil saat ini, seperti tadi sudah disampaikan Kak Ria bahwa sekolah Alkitab memperlengkapi setiap kehidupan kita. Ya, kita masuk di pertanyaan yang keempat nih Kak. Kak, ini pertanyaan gini. Saya tidak memiliki talenta apapun untuk melayani Tuhan, tapi saya ingin melayani Tuhan. Menurut Kakak, saya harus berbuat apa? Oke. Jadi Iya. ini aku ya. Semua manusia yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini nggak ada yang nggak punya talenta. Itu Betul, menurut aku. betul sekali Kak. Dan kalaupun ada orang yang bilang aku nggak punya talenta, tapi satu ya, kalau teman-teman anak muda yang sudah merasakan kasih Tuhan, dan kasih itu biarlah itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melayani. Jadi ya Betul. mungkin teman-teman yang belum ngerti talentanya atau yang belum tahu panggilannya atau belum tahu, pokoknya aduh aku nggak tahu nih aku harus pakai apa untuk pelayanan. Saya juga sebenarnya waktu memulai pelayanan selain yang tadi yang masih SD itu, Mm-mm. akhirnya
pelayanan saya mulai remaja itu bersih-bersih gereja. Tapi apakah itu kita bilang itu bukan pelayanan? Enggak Benar, kan? benar, betul. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah pelayanan. Betul, Jadi, betul tapi sekali. bagiku sih semua manusia diciptakan Tuhan itu pasti punya yang namanya Betul, talenta betul, gitu. Jadi betul. ya pasti loh teman-teman, siapapun yang bertanya ini, teman-teman, kamu pasti punya talenta. Ya, betul sekali ya. Jadi pertanyaan 4 sudah dijawab. Jadi teman-teman, ayo terus bangun diri kita ya Kak. Bangun diri kita, jangan pernah minder, jangan pernah merasa, aduh saya tidak punya talenta, saya nggak punya potensi apapun. Tapi di sini Kak Ria, aku pun percaya bahwa kita semua diberikan talenta masing-masing kepada setiap kita. Nah, pertanyaan yang terakhir Kak Ria. Oke. Ya, menurut Kakak, pelayanan yang masih bagi seorang pelayan yang masih menyanyikan lagu sekuler itu baik atau tidak Kak Ria? Oke ya, bagi aku ya, Ya, bagi aku, jadi seorang pelayan Tuhan, anak-anak muda walaupun masih muda yang melayani Tuhan terus masih nyanyi lagu-lagu sekuler. ya betul Ya, Kak. aku secara pribadi aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak tahu dengan mereka yang masih melegalkan untuk masih memakai itu. Betul, Tapi bagiku gini, mulut kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Kalau kita betul, masih pakai betul, mulut kita ini untuk nyanyi kegalauan kita, berarti betul, kita nggak percaya dong Tuhan Yesus kita betul, sanggup ya kan? betul Kak, betul Jadi sekali. saya nggak tahu dengan teman-teman yang masih mengiyakan untuk lagu sekuler, nggak tahu dengan alasan-alasannya. Tapi bagiku aku nggak setuju. Apalagi kalau adik mentorku, anak-anak mentorku, orang-orang yang aku mentor, aku larang. Benar-benar aku larang karena aku menanamkan bahwa biarlah yang keluar dari mulut kamu itu hanya untuk Tuhan, Amen. puji-pujian untuk Betul, Tuhan, firman Tuhan, nggak lagi untuk sekuler. Oke, Murni. jadi guys, jadi sangat jelas bahwa baik setiap kehidupan kita, baik anak Tuhan, pelayan Tuhan terkhusus, ada baiknya. Kalau bisa jangan ya Kak Ri, ini Iya, jawaban jangan. dari Kak Ri bahwa jangan menyanyikan lagu sekuler, karena menurut aku juga pribadi seperti itu sih Kak. Karena kalau kita menyanyikan lagu sekuler, artinya kita memuja dunia. Tapi kalau kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani, kita memuji Tuhan. Ya. Betul. Nah, Kak Ria punya lagu favorit nggak nih? Kita Iya mau dong. nyanyi nih ya. Oke, Boleh ya nyanyi ya Kak boleh, ya? boleh. Oke. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom to know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Wah, pujian yang sangat memberkati kita semua dan luar biasa ya Kak Ria. Nah, terakhir nih Kak Ria, apa yang menjadi quote atau ayat pribadi Kakak, ayat emas dan ini bisa memberkati sobat muda kita yang ada di rumah? Oke, Ya. jadi quote bisa, ayat juga bisa. Boleh Oke, Kak, ya. mana-mana yang penting ini memberkati kita Oke. semua. Nah, kalau quote aku, jadi ada satu penyanyi rohani yang aku suka dari luar dan aku ambil salah satu lirik yang ada di lagunya itu, yang di situ tulis let my life be a song to revealing who you are. Nah, artinya So biarlah sweet. kehidupan Iya. saya ini Heeh. menjadi seperti lagu yang menyatakan tentang siapa Yesus Wow, gitu. keren, Oke. keren. Kalau ayat, Ya, ayat nih, Kak. itu di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 itu bagian B, itu pokoknya intinya tulis bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku percaya bahwa dia yang mempercayakan panggilannya kepadaku akan memeliharanya sampai akhir zaman. Wah, luar biasa nih guys. Aduh, sekali lagi kita beri aplaus dulu deh sekali lagi buat narasumber Wah. kita ya.
Kak Ria. Aduh, keren banget. Terima kasih Kak Ria yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, podcast kami Time to Speak. Dan kesimpulan dari pembahasan kita saat ini bahwa mari sobat muda, melayani Tuhan di usia muda tuh nggak pernah rugi, serius deh. Kita sudah dengar kesaksian dan pengalaman dari Kak Ria sendiri, dan bagaimana benar-benar Tuhan sendiri yang memperlengkapi kehidupan Kak Ria ya, dari segala sesuatu. Dan tadi saya benar-benar aku suka banget nih kayak memperluas kapasitas itu keren banget. Dan memang benar kalau kita benar-benar totali ya Kak Ria, benar-benar penyerahan kita sama Tuhan, Tuhan sendiri akan memperluas kapasitas kita dan memperlengkapi setiap kehidupan kita. So guys, kiranya podcast ini memberkati kita semua, dan terus mari saksikan episode-episode yang akan mendatang di dalam podcast kami Time to Speak, dan tentunya dengan narasumber yang terpercaya, yang asik, yang memberkati kita semua seperti narasumber kita hari ini. Kembali lagi Kak Ria Maindoka. Dan mari terus saksikan dan terus nantikan podcast kami Time to Speak, dan jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notis untuk menerima pemberitahuan episode selanjutnya ya. Puji bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.